Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah melalui video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah diujikan mengenai qawaid usul tafsir. Soal yang pertama, jelaskan mengenai kaidah asbabun nuzul dan jabarkan. Baik, kaidah asbabun nuzul kalau merujuk dari kitab Qawaidut Tafsir karya Syekh Khalid Thabat ada 6. Yakni yang pertama, al-qawlu fi asbabin nuzuli mawqufun 'ala an-naqli was-sama'i, bahwa secara sederhana dapat kita pahami bahwa asbabun nuzul itu hanya berlandaskan pernukilan dan periwayatan. Jadi mengacu dengan kaidah ini bahwa tidak ada ruang ijtihad dalam masalah asbabun nuzul. Semua murni dari riwayat dan pernukilan yang mutasil sanadnya sampai Rasulullah. Yang kedua, sababun nuzuli lahu hukmu raf'i. Sebab nuzul mempunyai hukum marfu' kepada Nabi, meskipun yang meriwayatkan sahabat, namun secara hakikat ia mempunyai kandungan, mempunyai status marfu' sampai Rasulullah dan bisa digunakan untuk berhujjah. Yang kedua. Terus yang ketiga yaitu al-aslu adamu takrirun nuzul. Hakikatnya tidak ada pengulangan mengenai asbabun nuzul. Namun karena ada perbedaan jarak antara satu riwayat dan riwayat lainnya, maka ada kalanya sababun nuzul ini diturunkan berulang kali. Contohnya pada Quran surah Ar-Rum ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Gulibatir Rum. Menurut riwayat dari Imam At-Tirmidzi, ayat ini turun pada saat perang Badar. Namun menurut Imam Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun pada saat periode Makkah atau ayat Makkiyah. Nah, karena dua riwayat ini mempunyai status yang sahih, maka dua-duanya diterima. Terus yang berikutnya yang keempat, sababun nuzul taratan yakunu ma'a takriril hukmi wa taratan yakunu qablahu wal aks. Maknanya bahwa ada 3 kandungan makna di sini, yaitu yang pertama bahwa ada sebuah ayat yang turun bersamaan dengan kandungan hukumnya berdasarkan penetapan syariatnya, dan ini yang lumrah terjadi dalam Al-Quran. Contohnya pelarangan khamar, terus ayat tentang puasa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua kandungannya bahwa ada kalanya ayat turun terlebih dahulu, namun pelaksanaan syariat atau kandungan ayat di dalamnya itu jauh-jauh sebelum ayat turun. Contohnya ayat pada surah Al-A'la itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka. Ayat ini termasuk ayat Makkiyah atau yang diturunkan sebelum Rasul dan sahabat berhijrah. Namun disinyalir oleh para ulama, ayat ini juga yang menjadi landasan dalil disyariatkannya zakat fitrah. Sedangkan kita tahu kalau kita membaca Tarikhut Tasyri', kita akan menemukan bahwa syariat untuk membayar zakat fitrah itu dilaksanakan di kota Madinah, dan ini kan ada jarak antara keduanya. Ini yang dimaksud ayat turun terlebih dahulu, namun pentasyri'annya atau pelaksanaan syariatnya ini berlaku setelahnya, bisa sebentar ataupun lama. Terus yang terakhir bahwa syariat terlebih dahulu kemudian ayat turun belakangan. Contohnya syariat wudu. Kita tahu sendiri bahwa syariat sholat atau ibadah sholat itu kan sudah dikerjakan Nabi dan sahabat di Makkah. Namun kita tahu bahwa ayat wudu
pada Quran surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu aydikum idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhirih. Ayat ini turun di Madinah atau ayat-ayat Madaniyah seperti itu. Kemudian yang terakhir idza ta'addadatil marwiyat fi asbabin nuzul nudhira ila thubut faqtusira ala sahih summa al-ibarah faqtusira ala sharih. Yang pertama tadi sahih, yang ibarah sharih. Jadi jika ada beraneka ragam riwayat mengenai asbabun nuzul, maka kita mencari yang paling sahih. Kemudian di sisi ibarah kita mencari yang sharih, yang tegas, yang jelas. Karena kita tahu sendiri bahwa sababun nuzul ini punya dua bentuk secara kaulinya, secara sigohnya. Ya, ini ada sigoh sharih dan ada ghairu sharih. Contoh yang sharih itu gini misalnya, sederhananya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in fanazala, ada fa ta'jibiyah, fanazala hadil ayah. Ini contoh yang sharih. Kemudian contoh yang ghairu sharih kurang lebih seperti ini. Ahsibu hadil ayah nazalat fi kada wa kada. Saya kira ayat ini turun mengenai peristiwa ini dan ini. Ya, ini termasuk perkataan yang ghairu sharih, yang belum jelas. Maka kita faqtusira 'ala sharih fi halil ibarah was sahih fi halil riwayah. Itu terkait kaidah asbabun nuzul dan juga penjabaran dari kaidahnya. Terus kemudian soal berikutnya yaitu mengenai kaidah yang berbunyi idza rattaba asy-syari'u al-hukma 'ala wasfin munasibin fa anna dzalika yadullu anna subutahu li ajali. Bahwa syari di sini ialah Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan sebuah hukum dengan berdasarkan sifatnya. Maka atas dasar sifat itulah hukum itu diberlakukan. Maksudnya hukum diberlakukan berdasarkan ilat hukumnya. Dan adanya ilat inilah yang menyebabkan adanya hukum. Contohnya, langsung ke contohnya biar lebih paham. Yakni pada Quran surah Al-Maidah juz 6 halaman 114 sebelah kiri paling atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu 'azizun hakim. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya. Nah, kandungannya bahwa orang yang mencuri ini akan dipotong tangannya dengan ilat dengan mencuri sebagai ilatnya. Jika mencuri ini tidak ada, maka seseorang tidak boleh dipotong tangannya. Ini yang dimaksud dengan kaidah yang berbunyi idza rattaba asy-syari'u al-hukma 'ala wasfin munasibin fa inna dzalika yadullu anna thubutahu li ajlihi. Terus soal yang ketiga dan keempat, jelaskan mengenai pendekatan tafsir Al-Quran dengan pendekatan linguistik atau pendekatan kebahasaan, dan jelaskan kaidahnya beserta contohnya. Oke, saya akan mencoba menjelaskan beberapa kaidah dari pendekatan tafsir menggunakan metode linguistik. Bahwa ada kalanya sebuah penafsiran itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan pendekatan kebahasaan, yakni maksudnya ya dengan ilmu-ilmu bahasa seperti i'rab, seperti balaghahnya dari sisi balaghah dan sebagainya. Apa kaidahnya? Kaidahnya yakni antara lain yang pertama fi tafsiril Qur'ani bi muqtadal lughah yura'i annahu anna lughata al-afsah wal ashhar wal aghlab dun asy-syadz awil qalil. Bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an itu kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang paling sahih, paling umum dan paling masyhur atau paling ma'ruf.
bukan menggunakan bahasa yang syadz ataupun menyelisih pendapat, dan juga awil qalil atau yang sedikit atau jarang digunakan. Contohnya pada Quran ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Barda, kalimat bardun ini ada ulama yang menafsirkan dengan tidur. Bardun ini diartikan dengan tidur. Namun kalau menurut mayoritas penafsiran yang ada, bardun ini yakni sesuatu yang mendatangkan kesejukan atau dingin begitu. Nah, maka yang pendapat masyhur inilah yang diambil dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Terus kaidah berikutnya yakni la yajuzu hamlu alfadhil kitabi ala istilahin jadidin ala istilahin hadithin. Tidak boleh mengambil lafaz-lafaz dari kitab, dari Al-Quran dan dipalingkan maknanya kepada istilah yang baru. Contohnya kalimat Al-Madinah dan Al-Qaryah. Ini kalau dalam Al-Quran ini konotasinya sama, yakni sebuah daerah, sebuah negeri begitu. Namun pendapat ulama mutaakhirin ini cenderung membedakan keduanya. Yang mana Al-Madinah itu diartikan sebagai sebuah tempat yang luas yang memiliki peradaban atau diistilahkan dengan kota. Sedangkan kalau Al-Qaryah itu cenderung lebih sempit dari Al-Madinah atau yang biasa disebut dengan desa. Nah, maka pendapat ini tidak dipakai dalam Al-Quran. Kita memakai makna yang telah dijelaskan di awal tadi, yakni Al-Madinah atau Al-Qaryah itu dengan arti sebuah negeri. Karena itulah hakikatnya makna dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin ini jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ustaz atas perhatiannya dan teman-teman semua. Syukran ala husni imamikum. Akhiran astaghfirukum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.